Di awal film, ada seorang pria yang tengah berkumpul bersama teman-temannya untuk minum-minum. Pria ini bernama Gyunwoo. Di sela keasikannya, Gyunwoo melihat seorang gadis yang ia klaim itu adalah tipenya dan berusaha mengejarnya. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari ibunya yang memarahinya karena tidak pergi ke rumah bibinya. Ibunya mengatakan, Gyunwoo mirip dengan mendiang anaknya yang meninggal setahun yang lalu. Karena desakan sang ibu, akhirnya Gyunwoo pergi menuju rumah bibinya menggunakan kereta api. Saat di stasiun, ia melihat seorang gadis cantik yang bernama Jihyun. Gadis itu mabuk dan akan bunuh diri. Seketika dia menghampiri gadis itu dan menyelamatkannya. Saat di dalam kereta api, Gyunwoo diam-diam melihat Jihyun dan berkata kalau dia adalah tipenya. Tak lama akhirnya, Jihyun membuat masalah dengan muntah di atas kepala pria tua yang ada di depannya. Dan sebelum dia pingsan, Jihyun melihat ke arah Gyunwoo dan memanggil dengan sebutan sayang, yang akhirnya membuat semua penumpang mengira kalau Gyunwoo adalah pacarnya. Akhirnya Gyunwoo yang membereskan semua masalah itu, dan dia berniat untuk meninggalkan Jihyun ketika sampai di stasiun. Namun, dia tidak sampai hati meninggalkan seorang gadis di sana sendirian. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membawa gadis itu ke sebuah motel. Dan sesampainya di motel, Gyunwoo langsung mandi. Namun, di saat dia mandi, ia mendengar handphone yang berdering, yang ternyata itu adalah milik Jihyun. Kemudian, ia mencari handphone itu dan mengangkatnya, dan memberitahukan kepada penelpon kalau pemilik handphone itu sedang bersamanya di sebuah motel. Lalu, saat dia pergi untuk melanjutkan mandinya, ada dua orang polisi yang datang memeriksa motel. Yang sialnya mendapati Gyunwoo satu kamar bersama dengan seorang gadis, dan ia dalam keadaan telanjang, yang pada akhirnya Gyunwoo ditangkap. Keesokan paginya, Gyunwoo dibebaskan dan langsung pulang ke rumahnya. Namun, baru saja pulang, dia langsung dimarahi ibunya karena tidak pergi ke rumah bibinya semalam. Saat Gyunwoo tidur, dia terbangun karena ada yang menelponnya dan meminta untuk bertemu di stasiun. Di sana, dia bertemu dengan Jihyun dan mengajaknya ke sebuah kafe lalu menyuruhnya untuk memesan. Namun, saat Gyunwoo sedang memilih makanan, Jihyun marah-marah dan hanya memperbolehkan memesan kopi dan meminta Gyunwoo yang membayarnya. Saat sedang menunggu pesanan, Jihyun meminta Gyunwoo untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika mereka sedang di motel. Untung saja, Jihyun masih mengingat sedikit kejadian itu dan menyadari kalau itu memang salahnya. Kemudian mereka pindah ke bar dan Jihyun kembali menyuruh Gyunwoo untuk memesan, tapi hanya diperbolehkan memesan apa yang dia pilih. Saat sedang menunggu pesanan, Jihyun marah-marah ketika mendengar ada seseorang yang ingin pergi bersenang-senang di motel. Lalu, ia kembali ke mejanya dan meminum beberapa gelas soju, kemudian menangis. Dia mengatakan kalau dia baru saja putus dengan pacarnya, lalu dia pingsan. Akhirnya, Gyunwoo kembali membawa Jihyun ke motel yang sama untuk kedua kalinya, dan merawatnya di sana, yang akhirnya menimbulkan rasa cinta Gyunwoo kepada gadis aneh itu. Paginya, Gyunwoo pergi ke kampus untuk kuliah, dan ketika di kelas, mereka kedatangan murid baru yang tidak lain itu adalah Jihyun. Saat setelah jam istirahat, Jihyun tidak kembali ke dalam kelas, dan mengajak Gyunwoo untuk jalan-jalan. Saat di taman, Jihyun meminta Gyunwoo untuk membaca sinopsis cerita yang dia buat. Kemudian, scene pindah ke dalam alur kisah yang Jihyun buat. Dikisahkan, ada seorang gadis yang datang dari masa depan untuk menolong kekasihnya. Namun, setelah membacanya, Gyunwoo berpendapat kalau kisahnya tidak sesuai dengan alur cerita yang tren sekarang di Korea. Ia berpendapat kalau sekarang warga Korea lebih menyukai kisah romantis yang berakhir sedih.
Tak lama dari itu, Ji-hyun bertanya kepada Gyun-woo kalau seberapa dalam danau yang ada di depan mereka. Namun karena Gyun-woo tidak tahu, maka Ji-hyun mendorongnya. Setelah tahu kalau danau itu dalam, Ji-hyun langsung melompat dan menyelamatkan Gyun-woo. Saat Gyun-woo sedang asik minum dengan teman-temannya, ia melihat seorang wanita yang lewat dan langsung mengejarnya. Ia mencoba merayu dengan kata-kata sayang. Namun, saat wanita itu berbalik, ia langsung kabur ketika mengetahui kalau itu Ji-hyun. Ia kembali ke teman-temannya dan bersembunyi di sana. You call wrong number or the dial is not. Please call again. Gyun-woo ingin balas dendam kepada Ji-hyun dengan cara tidur di stasiun kereta dan berharap akan dibawa Ji-hyun lalu menggendongnya. Namun sialnya, ia tidur di samping pencuri yang membuat dia kehilangan semua uangnya dan menjadikan dia pengemis dan akhirnya ditangkap polisi. Namun Ji-hyun membebaskannya dan menghajarnya di depan Pak Polisi karena merasa ditipu oleh Gyun-woo yang berpura-pura menjadi operator saat Ji-hyun menelponnya. Malamnya, Gyun-woo sedang asik bermain komputer di kamarnya. Ia mendapatkan email dari Ji-hyun yang memberitahukan kalau besok dia ulang tahun. Ia meminta Gyun-woo untuk menyenangkan hatinya. Gyun-woo lalu berencana menyewa wahana bermain tempat temannya bekerja dan berharap itu akan romantis. Namun, tidak sesuai dengan harapannya, Gyun-woo masuk lewat pagar dan tidak sengaja bertemu dengan seorang prajurit yang menjadikan mereka berdua sandra. Prajurit itu lalu curhat kepada mereka kalau dia adalah orang yang paling sial di dunia ini karena pacarnya selingkuh dengan teman satu campnya. Bahkan, guguknya pun meninggalkannya dan pergi dengan guguk lain. Maka dari itu, dia kabur dari camp dan berencana untuk membunuh pacar dan selingkuhannya. Setelah berbincang, prajurit itu melepaskan Ji-hyun dan menyisakan Gyun-woo yang menjadi sandra. Kemudian Gyun-woo berusaha membantu prajurit itu untuk kabur karena dia tahu jalan keluar tersembunyi dari tempat ini. Namun, itu semua gagal saat temannya yang bekerja di wahana ini menyalakan satu persatu lampu ketika mereka lewat yang membuat semua tentara itu mengetahui lokasi mereka dan membuat prajurit itu panik dan mengancam akan membunuh Gyun-woo. Namun, Ji-hyun datang dan berkata kepada prajurit itu kalau dia harus bisa merelakan pacarnya jika dia benar-benar mencintainya. Ji-hyun berkata sambil menangis yang membuat hati prajurit itu luluh. Prajurit itu pun ditangkap dan melepaskan Gyun-woo. Dari kejadian itu, mereka semakin dekat. Mereka bertemu di sebuah kafe dan memesan apa yang Ji-hyun mau. Di saat menunggu pesanan, Gyun-woo disuruh kembali untuk membaca naskah cerita yang dibuatnya. Kali ini, kisahnya tentang seorang pendekar wanita pemburu hadiah yang datang dari masa depan dan bertarung dengan raja yang kejam, yang dimenangkan oleh pendekar wanita itu sendiri. Setelah membacanya, Gyun-woo bertanya, kenapa ceritanya selalu tentang seseorang dari masa depan? Ji-hyun menjawab, karena pada masa depan, zaman akan semakin canggih, dan akan ada mesin waktu yang memudahkan mereka untuk menjelajah waktu. Setelah itu, Ji-hyun meminta Gyun-woo untuk memberikan naskahnya kepada penerbit. Namun baru saja membacanya, penerbit itu merasa mual dan akhirnya pergi ke toilet. Saat mereka di dalam kereta api, mereka bermain tebak langkah kaki yang selalu dimenangkan Ji-hyun. Tidak menyerah, Gyun-woo mencoba permainan lain, namun tetap saja dia kalah dari Ji-hyun. 저는 성미입니다. 전 이길. Suatu hari, setelah selesai dari kampus, mereka berdua berkencan dan Ji-hyun meminta Gyun-woo untuk bertukar sepatu karena sepatu yang baru saja dibelikan ibunya membuat kakinya sakit. Gyun-woo mencoba menolak, namun Ji-hyun terus memaksanya. Pada akhirnya, Gyun-woo menurutinya. 대신에 내가 비밀 하나 가져봐봐.
Pada malam harinya, mereka diguyur hujan, dan Gyunwoo langsung mengantarnya pulang, yang membuatnya bertemu dengan ayah Ji-hyun, dan langsung diinterogasi oleh sang ayah. Ia memarahi Gyunwoo karena membawa putrinya keluar hingga larut malam. Setelah itu, ayahnya pingsan karena terlalu banyak minum. 다음부터 밤늦게 다니지 마라. Saat Gyunwoo pulang, ia tak sengaja mendengar Ji-hyun bertengkar dengan ibunya dan melarangnya untuk bertemu dengan Gyunwoo. Sejak saat itu, ia tak pernah mendengar kabarnya lagi. Namun pada suatu hari, Ji-hyun menelponnya untuk memberitahukan kalau sebentar lagi hari jadi mereka yang ke-100 hari. Dia meminta dibawakan bunga ketika di kampusnya dan membawakan seragam sekolah mereka. Saat hari itu tiba, Gyunwoo menyamar sebagai seorang kurir paket dan langsung menerobos masuk ke dalam kampus. 짜장면은 주고 가야지 나! 너 왜 글로 가? Dengan keyakinan dan penuh kekuatan cinta, Gyunwoo memberikan bunga yang dia bawa ketika Ji-hyun tampil. Lantas, adegan itu mendapatkan tepukan yang meriah dari semua penonton yang hadir pada saat itu. Setelah itu, mereka mengenakan seragam sekolah dan masuk ke sebuah bar. Di saat sedang asik menari, Ji-hyun pingsan karena terlalu mabuk. Gyunwoo menggendongnya dan kembali mengantarkannya pulang. Namun sialnya, ada seseorang yang memasukkan alat pengaman ke dalam saku milik Gyunwoo karena mengira mereka adalah pasangan yang ingin bergaul. Setelah di rumahnya, ayah Ji-hyun menyuruh Gyunwoo untuk mengeluarkan semua isi kantongnya. Yang sialnya, ada alat pengaman yang diberikan seseorang tadi, sehingga membuat orang tua Ji-hyun tidak mengizinkan Gyunwoo untuk bertemu dengan anaknya lagi. Lalu ia pingsan. 이건 뭐 하는데 쓰는 물건인가? 에이즈를 추방하는데 우리 딸 그만 만나게. Sejak saat itu mereka putus dan Gyunwoo tidak mendengar kabarnya lagi. Namun pada suatu hari, Ji-hyun menelponnya dan meminta Gyunwoo untuk datang ke sebuah kafe di mana Ji-hyun sedang kencan buta dengan seorang pria pilihan orang tuanya. Saat di sana, Gyunwoo hanya bisa tertunduk sedih saat Ji-hyun mengenalkan Gyunwoo sebagai teman dekatnya. Lalu Gyunwoo pergi dan mengajak Ji-hyun untuk berbicara. Dia mengatakan kalau Ji-hyun harus bisa berubah, dia harus berhenti minum-minum dan melupakan mantannya. Setelah itu, Gyunwoo pergi meninggalkan Ji-hyun yang berlinang air mata. Tak lama dari itu, Ji-hyun berlari dan mencari Gyunwoo di stasiun. Karena sudah kesana kemari namun tidak menemukannya, ia ke ruang stasiun dan memanggil Gyunwoo dengan pengeras suara. Lantas, Gyunwoo mendengar itu dan pergi ke ruang stasiun untuk menemui Ji-hyun. 누가 껴안을 했어? Setelah itu, Gyunwoo diminta untuk menulis semua perasaannya. Gyunwoo berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya di sebuah kertas. Besoknya, Ji-hyun mengajak Gyunwoo ke sebuah bukit, lalu berteduh di sebuah pohon, dan meminta kertas yang ditulisnya kemarin. Ji-hyun mengeluarkan kapsul waktu miliknya. Ia berniat menguburkan surat mereka, lalu akan kembali lagi setelah 2 tahun dan membacanya bersama-sama. Gyunwoo sadar, ini adalah salam perpisahan, dan dia berusaha meyakinkan dirinya kalau 2 tahun itu hanya sebentar. Di stasiun kereta, mereka akan berpisah. Gyunwoo akan naik kereta pertama, dan Ji-hyun akan naik kereta selanjutnya. Namun setelah Gyunwoo naik, ia tidak sanggup untuk berpisah. Begitupun dengan Ji-hyun. Ji-hyun langsung naik di kereta pertama. Namun Gyunwoo melompat dari kereta pertama dan berniat naik di kereta kedua bersama Ji-hyun. Disinilah mereka akhirnya berpisah. Karena merasa kesepian, Gyunwoo menuliskan kisahnya di internet yang menarik perhatian dari penerbit yang dulu sempat dia temui. Penerbit itu menawarkan mengangkat kisahnya ke layar lebar.
Setelah 2 tahun, akhirnya Gyun-woo kembali ke bawah pohon itu hanya seorang diri dan memutuskan untuk membuka surat milik Ji-hyun. Di suratnya, Ji-hyun menuliskan kalau dia bahagia bersama Gyun-woo, namun dia tidak bisa melupakan mantannya. Dia berusaha mencari sosok mantannya di dalam diri Gyun-woo. Segala apa yang mereka lewati adalah kisah yang sama dengan mantannya dulu. Dan di bawah pohon itu pula, mereka berencana untuk hidup bersama-sama, tapi dia meninggal secara tiba-tiba. Saat bersama Gyun-woo, Ji-hyun sering mengunjungi ibu dari mantannya. Dan ibu dari mantannya sangat ingin mempertemukan Ji-hyun dengan seseorang yang sangat baik, tapi Ji-hyun tidak bisa. Hari saat pertama kali dia bertemu dengan Gyun-woo, dia datang ke bawah pohon itu untuk mendoakan mantannya. Namun semakin dia menyukai Gyun-woo, dia semakin merasa bersalah. Dan di saat mereka berpisah, dia berusaha untuk melupakan mantannya dengan sendirian. Setahun berlalu, Ji-hyun pergi ke bawah pohon itu dan bertemu dengan kakek-kakek yang sedang duduk di bawah pohon, lalu mengatakan kalau sebenarnya pohon ini mati setahun yang lalu karena disambar petir. Namun pada saat musim semi, ada seorang laki-laki yang menanam pohon yang benar-benar mirip dengan pohon sebelumnya. Kakek itu juga berkata kalau akan ada gadis yang sangat sedih kalau sampai pohonnya mati. Lalu Ji-hyun membaca surat milik Gyun-woo dan dia berhasil melupakan mantannya. Kemudian Ji-hyun bertemu ibu dari mantannya di sebuah kafe. Dia berkata kalau dia sudah berhasil melupakan anaknya dan ibunya merasa bersyukur karena itulah yang diharapkan. Lalu Ji-hyun diperkenalkan dengan keponakannya yang ternyata itu adalah Gyun-woo. Gyun-woo adalah orang yang dimaksud sebagai orang yang sangat baik yang mirip dengan anaknya. Betapa bahagianya Ji-hyun mengetahui akan hal ini. Ji-hyun merasa bahwa Gyun-woo adalah pria dari masa depan untuknya. Dan akhirnya film pun tamat.